segera bangun lebih dulu. Melihat Taeyong yang masih tidur pulas menandakan jika pria itu benar-benar kelelahan semalam. Bahkan Taeyong tidur lebih dulu. Yan turun dari tempat tidur lalu menuju jendela besar. Dia berdiri di sana menyaksikan matahari perlahan mulai naik. Tak lama terdengar derangan Taeyong. Sayang, panggilnya saat melihat Yan tengah berdiri di depan jendela besar. Taeyong ingin turun dari kasur untuk menghampiri Yan. Dia memeluk kedua kekasihnya dari belakang. Yan menolehkan kepalanya ke kanan, satunya di pelukaran. Aku tak menyangka jika akan gumanya dengan suara berat. For you, balas Yan pelan. Taeyong segera leher Yan dan sekali Yan memejamkan kedua matanya menikmati sentuhan ini. Dia membawanya menuju jendela samping yang memiliki dudukan dan menutupkannya di sana. Kemudian pria itu membuka lebar. Dia segera kasihnya Yan pun membalas. Namun terdengar dua ketukan dari arah pintu kamarnya. Tuan, panggil Sunshine di luar sana. Yan memutar bola matanya malas mendengar suara wanita itu. Ya, balas Taeyong dari dalam. Apa Anda sudah mendapatkan telepon dari Johnny? Tanyanya. Belum, ada apa? Teriak Taeyong lagi. Sebaiknya Anda melihat pesan dari Johnny. Investor dari Pak harus saja setuju untuk bekerja sama dengan Anda dan ingin bertemu dengan Anda 30 menit lagi. Aku kira aku libur hari ini, bahkan aku sudah membeli tiket bioskop untuk menonton bersamamu. Kecewanya. Jam berapa? Jam 2. Sepertinya pukul segitu aku selesai. Kita akan pergi menonton hari ini, oke? Yan mengangguk. Setelah itu Taeyong bergegas untuk mandi. Yan hanya duduk di atas kasur melihat kekasihnya sedang tergesa-gesa. Sasha, panggil Taeyong. Aku pergi dulu sayang, see you. Taeyong mengajak Yan sebelum pergi. Saat Taeyong pergi, wanita itu kembali tidur di kasur. Dia sejujurnya merasa kesal karena tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dia kira kekasihnya libur hari ini sehingga dia mampu menghabiskan waktu berdua lebih banyak. Siang ini Yan telah bersiap diri. Dia akan pergi menonton bioskop bersama Taeyong. Namun sebelum itu dia akan pergi mengunjungi kantor kekasihnya sambil membawakan makan siang. Setelah itu bersama mereka dari kantor menuju bioskop. Sudah apa? Tanyanya. Aku bersiap makan siang sayang. Dirimu? Makan siang di mana? Di ruanganku. Sasha tadi yang membelikannya. Sasha lagi. Aku sudah membuat kamu makan siang dan bersiap pergi ke sana. Jadi kita bisa langsung pergi ke bioskop bersama. Ya ampun, maaf aku tidak tahu. Namun aku sudah makan ini. Bagaimana? Sesal pria itu.
Ian mengepalkan tangannya karena kesal apa yang baru saja dia dengar. Taeyong bahkan mengagalkan kegiatan kencannya. Segera Ian melempar sendok yang dari tadi dia pegang ke meja. Maka dengan keras hal itu membuat pipi sang asisten rumah tangga terlonjak kaget. Terus saja aku yang mengagalkan, tegas Ian sambil memutuskan sambungan teleponnya secara sepihak. Segera Ian meninggalkan dapur dengan marah. Taeyong terus berusaha menghubungi kekasihnya karena merasa bersalah, namun Ian mengabaikannya. Ian telah berada di dalam taksi sedang berjalan menuju suatu tempat menurutnya tempat ini mampu membuat pikirannya menjadi tenang dan berharap moodnya kembali baik. Setelah sampai, wanita itu segera turun dan masuk ke dalam mansion mewah itu. David, panggil Ian, Mami. Antusias David, anak itu berlari menghampiri Ian dan memeluknya. Dedi mana? Tanya David. Pandangannya mencari-cari sosok ayahnya. Dedi tidak ikut, sedang kerja. Dedi, Mami mengajak David pergi jalan-jalan keluar, mau tidak? Asyik, yang benar Mami. David mau, David suka. Ya sudah, David siap-siap ya, Mami tunggu. Anak laki itu loncat-loncat di tempat karena girangnya. Segera dia mengajak bibinya untuk bersiap diri. Mami, kita mau kemana? Ke mall, ada permainan baru di sana. Asyik, David suka. Sudah lama David tak pergi keluar. Dia selalu sibuk, tidak pernah ajak David pergi. Ranjuk anak itu dengan lucu. Ian membeli rambut lembut David. Kan sekarang ada Mami, senyumnya. Di saat Dedi sibuk kerja, David pasti merasa sedih. Ya, jika Dedi suka mengabaikannya, tanya Ian. David mengangguk kembali melontarkan wajah sedih. Ian merasakan kesedihan itu karena dirinya sedang merasakannya sekarang. Mami juga sedih, balasnya pelan. Keduanya sudah cukup panas bermain, sehingga destinasi terakhir adalah mengunjungi toko es krim gelato yang berada di luar mall. Dan Ian dan David cukup bersenang-senang hari ini. Bahkan Ian telah melupakan kekesalan dan kesedihannya pada Taeyong. Ini es krim untuk David. Ian memberikan satu kon es krim berukuran sedang untuk David. Keduanya duduk di meja luar, rasanya menyenangkan menikmati es krim sambil menikmati pemandangan kota. Mami, bukannya itu Dedi, tunjuk David pada seorang di belakangnya. Ian segera menoleh ke belakang melihat tunjukan David itu benar. Ia melihat Taeyong dengan Sasha sedang berjalan bersama keluar dari klinik. Lokasi klinik itu tidak jauh, hanya selang 2 toko dari toko es krim. Mengapa kau tidak memberitahuku jika mengajak David pergi? Kalau gitu aku bisa menyusul, tanyanya pada Ian lembut. Kau kan sedang sibuk, itu percuma, kau tidak akan bisa menyusul, kata si wanita itu tiba-tiba kembali kesal saat melihat Taeyong. Jadi habis ngapain ke situ, tanya David.
Ian mengajukan keberadaan Taeyong dan Sasha. Pulang sana Dennis Samja. Dennis sudah saya potong Taeyong cepat. Sasha, saya akan menyuruh Johnny untuk mengantarmu pulang. Tidak perlu tuan, saya bisa pulang sendiri, tolaknya cepat. Segera Ian mengajak David untuk pergi meninggalkan Taeyong. Pria itu heran melihat tingkah kedua kekasihnya. Segera dia mengejar anak dan kekasihnya. Ian menggeleng, aku duduk di sini, tetusnya. Taeyong menoleh ke belakang. Sayang, kau kenapa? Kau terlalu kesal padaku. Ian menggeleng, dia memilih untuk bicara dengan David dan mengacuhkan kekasihnya. Terdengar Taeyong menghela nafasnya panjang. David merasakan sesuatu terjadi di antara keduanya. Setelah pamit pulang pada David, Ian segera mengambil tasnya untuk keluar dari kamar. Taeyong terkejut karena wanita itu tak berbicara padanya, bahkan pergi begitu saja meninggalkannya. Ian tunggu, panggil Taeyong. David pulang dulu ya, lekas istirahat ya. Pamit Taeyong terburu-buru. Taeyong menciumkan anak kesayangannya itu. Ian tunggu, akhirnya Taeyong mampu menggapai Ian. Dia menggenggam pergelangan tangannya agar wanita itu berhenti. Kau kenapa sih? Ada apa? Mengapa bersikap keras padaku? Menurutmu aku kenapa? Pikir sendiri, katusnya. Ian kembali berjalan meninggalkan Taeyong. Mari kita bicara dulu. Dia aku buru-buru ingin pulang, tolaknya. Kau marah pada aku ya? Marah karena pagi tadi dan siang tadi, tanyanya. Ian terdiam. Aku minta maaf, aku tahu aku salah, namun mau bagaimana lagi, urusan mendadak itu tidak bisa diprediksi. Taeyong menggenggam tangan kekasihnya. Ian kesal bukannya masalah itu, namun dia kesal melihat kedekatan Taeyong dengan Sasha. Apa-apa selalu Sasha dan Sasha. Sayang, panggil Taeyong lagi, lihat aku. Mau kan? Tanya pria itu lagi. Taeyong menggoyang-goyangkan genggaman tangannya seolah membujuk. Ian mengangguk sekali, namun masih menunjukkan raut wajah yang kesal. Taeyong memeluk tubuh Ian. Dia memeluknya untuk meredakan emosinya. Jangan marah dan kesal lagi. David sampai tahu